Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Julian Firdaus dan di video kali ini saya ingin melakukan analisis komparatif alat visualisasi AI, yaitu yang saya bakal compare adalah 3 tools. Ada Julius AI versus Google Data Studio versus PowerDrill Bloom. Kalau kalian nggak familiar sama Google Data Studio, mungkin kalian masih ingat kalau misalnya dulu pernah pakai itu namanya Google Looker Data ya. Google Looker Studio. Lanjut aja di sini. Saya sudah melakukan sedikit research dan sudah saya tuangkan di presentasi kali ini. Lanjut aja. Nah, di sini paradigma baru di dunia sekarang yaitu dari operasional manual ke analitik otonom. Di tahun 2026, batasan antara analis data dan perangkat lunak telah memudar. Evaluasi ini membedah 3 alat terkemuka untuk menemukan solusi visualisasi terbaik berdasarkan skala, biaya, dan juga kemudahan. Di sini ada 2 tipe toolsnya, yaitu ada AI Copilot, yaitu yang mempercepat alur kerjanya, yaitu pengguna tetap menjadi analis. AI hanya mempercepat pembuatan rumus atau query. Contohnya di sini ada Looker Studio Gemini. Ya, ini Looker Studio itu nama-lamanya, sekarang namanya jadi Data Studio. Terus ada PowerDrill, dan di sini ada AI Analyst Agent, yaitu mengambil alih alur kerja. Anda mendeskripsikan masalah, AI menghubungkan sumber, membersihkan data, dan membangun output otonom. Contohnya di sini adalah Julius AI. Lanjut. Profil kandidat di sini ada 3 pendekatan berbeda untuk visualisasi AI. Yang pertama ada Julius AI, the Polish Code Gen Analyst, dengan kekuatan utama yaitu analisis multifile dengan transparansi kode Python atau R. Target persona yaitu peneliti, konsultan, dan analis ad hoc. Lanjut di sini ada kedua, ada Google Looker Studio atau Google Data Studio. Ini the Enterprise BI Powerhouse. Kekuatan utama yaitu tata kelola skala enterprise dengan integrasi Gemini. Target personanya yaitu ada tim data skala besar dan ekosistem Google Cloud. Dan yang ketiga di sini ada PowerDrill Bloom, the Zero to Presentation Engine. Kekuatan utama yaitu engine Nano Banana Pro untuk pembuatan PPT instan tanpa code. Target persona yaitu pengguna bisnis, non-teknis, dan pemasar. Di sini Julius AI ya, mengubah bahasa natural menjadi output code. Di sini kayak gini kurang lebih bentukannya. Julius AI. Diagnostik Julius AI ini. Akselerasi tinggi, kurva pembelajaran curam. Nah, kelebihannya itu ada efisiensi ad hoc, yaitu mengubah waktu berjam-jam menjadi hitungan menit untuk analisis, korelasi, regresi, dan distribusi data. Ini sangat amat cocok untuk ad hoc ya, peneliti ad hoc yang benar-benar dadakan. Jadi tugas sebanyak apapun itu bisa diefisiensikan dengan Julius AI. Nggak sebanyak apapun itu ya, tugas besar bisa diefisiensikan ya. Lanjut yang kedua, sini ada fleksibilitas lintas dokumen, sangat akurat mengekstrak wawasan dari dokumentasi file, misalnya dari PDF tebal dan spreadsheet. Yang ketiga di sini kelebihannya itu transparansi logika. Pengguna dapat memverifikasi kode Python yang dihasilkan untuk setiap visualisasi. Nah, di sini di sini kelemahan dan kerugian dari Julius AI. Yang pertama sini ada batasan penggunaan dasar. Versi gratis terbatas pada analisis upload statis tanpa koneksi database live. Yang kedua di sini kurva pembelajaran. Pengguna non-teknis kesulitan melakukan debugging jika kode Python yang dihasilkan AI mengalami error. Yang ketiga di sini adalah kendala skalabilitas. Sering mengalami masalah performa pada set data yang sangat besar atau lampiran kompleks. Yang keempat di sini harga enterprise, fitur kolaborasi tim dan konektor dataset. Yang keempat di sini harga enterprise itu ada fitur kolaborasi tim dan konektor database. Paket bisnis sangat mahal, bisa sampai $450 per bulan. Makanya di sini ada Google Data Studio plus Gemini. Skala enterprise otomatis. Di sini kita lihat kayak gini kurang lebih bentukannya. Ini kayaknya yang lama ya. Nah, di sini diagnostik Google Data Studio, tata kelola kuat, eksekusinya tapi kaku. Kelebihan, demokratisasi data terkelola, memungkinkan pengguna bisnis mengakses metrik gudang data tanpa perlu menulis SQL. Keamanan dan tata kelola, aset dimiliki oleh organisasi dikelola sepenuhnya di bawah ekosistem Google Cloud. Akselerasi pelaporan, menghemat waktu ekspor manual secara signifikan dengan fitur export to slice. Dan kelemahannya sini ada pertama syarat berbayar, paywall. Semua fitur AI Gemini mensyaratkan lisensi Google Data Studio Pro, $9 per pengguna per proyek atau per bulan. Biaya tersembunyi, ada hidden cost-nya. Setiap refresh dashboard memicu query ke BigQuery yang dikenakan biaya tambahan sekitar $5 per terabyte.
ada inkonsistensi AI, sering gagal memproses query atau perhitungan statistik yang kompleks tanpa intervensi ahli. Jadi ini lagi kita nggak bisa asal-asalan pakai toolsnya, yang harus punya ilmunya dulu. Lanjut, di sini ada Power Drill Bloom, dari kekacauan data menjadi slide presentasi. Kayak gini kurang lebih, kekacauan data dan jadi siap saji presentasi. Universal Input menerima file Excel, CSV, PDF, gambar, mendukung pemrosesan batch hingga 1000 file dengan batas total 1 GB. Chat for Insight membersihkan data kotor seperti menghapus duplikat dan normalisasi format murni melalui prompt bahasa natural (NLP). Bisa melakukan data cleaning automation. Dan selanjutnya di sini ada Nano Banana Pro Engine, inovasi rendering gambar AI yang menghasilkan grafik tajam tanpa teks acak, langsung mengkonversinya menjadi slide profesional atau PPT ya. Kelebihannya di sini diagnostiknya Power Drill itu juara non-tech, tapi terbatas di level enterprise dengan kelebihan yaitu 0 kurva pembelajaran, zero code. Benar-benar dirancang untuk pengguna bisnis, tidak memerlukan pengetahuan SQL atau Python. Jadi cocok banget buat kalian yang emang orang bisnis tapi kagak pernah nyentuh codingan, nyentuh program. Jadi ini bisa dipakai dengan aman dan friendly. Selanjutnya sini ada alur visual lengkap, menghilangkan langkah manual pasca analisis dengan integrasi langsung ke format slide atau report. Selanjutnya sini ada aksesibilitas harga. Versi Pro sangat terjangkau, cuma $30 per bulan untuk laporan dan analisis tak terbatas. Selanjutnya di sini ada kelemahan dan kerugian dari dari Power Drill. Ada fokus tertutup, dirancang untuk analisis berbasis file atau upload. Kurang cocok untuk tim engineering yang membutuhkan integrasi pipeline ETL kompleks. Dan selanjutnya ada transparansi menengah. Proses ekstraksi sangat cepat, namun logika di balik pemodelan statistik tidak transparan skrip kode yang dihasilkan alat lain. Jadi kurang lebih di sini kita bisa lihat perbandingannya, ada tabelnya. Julius AI itu fokus utamanya adalah AI Data Analyst Agent. Google Data Studio Gemini itu fokus utamanya Enterprise BI Copilot, sedangkan Power Drill Bloom itu AI Slides dan Chart Generator. Untuk target audience, Julius AI target audiensnya adalah peneliti dan analis data. Google Data Studio yaitu tim data organisasi besar, sedangkan Power Drill Bloom yaitu pemasar dan pengguna bisnis. Selanjutnya kriterianya yaitu transparansi logika. Untuk Julius AI sangat tinggi menggunakan Python/R. Kalau Google Data Studio menengah karena menggunakan model semantik. Selanjutnya untuk Power Drill itu rendah karena di sini Power Drill sendiri itu fokusnya visual menggunakan Nano Banana Pro. Jadi friendly buat bisnis. Maksudnya orang-orang bisnis yang nggak ngerti ngoding atau nggak pernah nyoba programming. Selanjutnya kemudahan pengguna. Untuk Julius AI ini sedang, butuh literasi data. Untuk Google Data Studio ini rendah, cuma butuh setup IT. Dan Power Drill Bloom ini sangat tinggi karena tinggal chat doang. Jadi di sini ada skala data max. Kalau untuk Julius AI itu terbatas, file 200 MB dasar. Kalau Google Data Studio itu benar-benar luar biasa besar banget, skala petabyte karena ini live database ya. Ini cocok banget buat big data ya. Jadi abrak-abrakin. Dan selanjutnya di sini ada untuk Power Drill Bloom itu menengah dengan batch-nya 1 GB. Harga akses dasar di sini untuk Julius AI itu gratis atau terbatas. Google Data Studio itu wajib lisensi $9 per user dan Power Drill Bloom itu freemium. Ya, bisa gratis bisa sampai $30 untuk bayarnya ya harganya. Oke. Di sini ada arsitektur alur kerja dari workflow-nya para tools yang kita bahas hari ini. Yaitu sini untuk Julius AI pipeline-nya file CSV di-upload, nanti bakal natural language prompt. Di prompt nanti AI bakal execute Python-nya, nanti bakal menghasilkan analisis statistik. Sesi sementara. Untuk Looker Studio atau Data Studio itu pipeline-nya pertama dia bakal live database BigQuery. Itu cocok banget buat big data. Dia tuh bakal narik data secara live ya. Bisa menggunakan database secara live untuk model big data ya. Selanjutnya ini semantic model. Selanjutnya ini bakal Gemini di query lagi atau language. Dan outputnya langsung jadi enterprise dashboard, aset persisten.
Untuk Power Drill Bloom Pipeline, itu pertama raw data atau web link, nanti bakal di cleaning menggunakan AI, nanti bakal dibikin atau di render menggunakan Nano Banana Pro, lalu bakal jadi output presentasi, PPT, atau laporan teks. Di sini kita bisa lihat ada tabel grafik yang memberikan kita skala ya, bukan skala ya, gambaran untuk komitmen biaya, skala data. Ini grafiknya kayak gini kurang lebih. Di sini ada Power Drill Bloom yang paling dikit. Di tengah ada Julius AI, dan terakhir itu ada Google Data Studio plus Gemini dengan biaya yang sangat tinggi, lisensi plus query, juga dengan skala data enterprise tak terbatas tadi sampai 5 petabyte, dan juga bisa live big query, big data. Itu gila tuh, luar biasa banget. Spektrum kapabilitas teknologis, spektrumnya tuh dari kiri ramah pemula sampai ke kanan tuh sangat teknis / skala enterprise. Untuk Power Drill Bloom itu sangat ramah pemula karena murni bahasa natural, AI membersihkan data dan merancang tata letak presentasi tanpa menyentuh kode sama sekali. Di tengah, di antara ramah pemula dan sangat teknis, itu ada Julius AI yang berbasis obrolan, namun pengguna memerlukan literasi data dasar, dan kemampuan membaca Python atau R jika terjadi error pada eksekusi. Dan di sini yang paling teknis atau skala enterprise itu ada Google Data Studio yang memungkinkan NLP melalui Gemini, namun setup awal mutlak memerlukan pemahaman mendalam tentang data modeling dan arsitektur SQL BigQuery. Di sini kurva pembelajarannya, di sini ada grafik juga, grafik pentagon, kurva pembelajaran, ketergantungan prompting, biaya tersembunyi, kompleksitas integrasi, dan batasan skala file. Di sini risiko tinggi Julius AI yaitu jalan buntu jika pengguna salah memprom masalah analitik, dan versi kolaborasinya itu terlalu mahal. Terus risiko tinggi dari Google Data Studio yaitu tagihan membengkak akibat biaya query per terabyte. AI sering gagal memproses query non standar tanpa panduan teknis. Dan risiko tinggi Power Drill Bloom itu tidak untuk ekosistem warehouse real time, tertutup pada pemrosesan internal berbasis file. Kesimpulan dan rekomendasi alokasi penggunaan. Pilih Julius AI jika Anda seorang analis, peneliti, atau konsultan yang harus mengekstrak pola statistik pendalam dari file berantakan, dan Anda ingin melihat serta memverifikasi kode Python di balik setiap angka tersebut. Pilih Google Data Studio jika organisasi Anda memiliki data besar di BigQuery dan Anda ingin membangun dashboard real-time dengan tata kelola terpusat di mana AI bertindak sebagai asisten navigasi, copilot bukan analisis otonom. Dan pilih Power Drill Bloom jika Anda seorang pemasar atau profesional bisnis yang butuh mengubah setumpuk data mentah menjadi presentasi visual yang jernih, PPT dalam 5 menit dengan anggaran minimal dan tanpa penulisan kode. Sekian presentasi saya mengenai analisis komparatif 3 tools visualisasi data AI. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.